Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Atma, senang sekali kami bisa menyapa kembali sahabat Atma semua dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Nah, kali ini kita tidak hanya berbicara tentang kesehatan jiwa, karena elemen-elemen di dalamnya itu sangat penting. Salah satunya adalah instalasi farmasi. Nah, kali ini saya ada kedatangan tamu, yaitu kepala instalasinya sendiri dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Silakan Pak Nalen untuk memperkenalkan diri kepada sahabat Atma. Ya. Baiklah sahabat Atma tercinta, nama saya Nalendra Nugraha. Saya adalah kepala instalasi farmasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Ya. Pak Nalen sudah berapa lama nih bergabung bersama Atma Husada? Saya dari tahun 2014 bergabung. Ya, cukup lama ya sekarang. Nah, baiklah sahabat Atma, mari kita mengenal lebih jauh, lebih dekat dengan instalasi farmasi di Rumah Sakit Atma Husada Mahakam. Nah, kali ini podcast kita juga dalam rangka Hari Farmasi Sedunia. Betul, ya Pak Nalen ya. Oke, baik, untuk bisa nggak sih Pak dijelaskan untuk lebih jelasnya secara garis besar aja apa sih tugas utama dari instalasi farmasi khususnya di Rumah Sakit Atma Husada Mahakam? Baik. Jadi tugas utama kita itu sebetulnya dibagi menjadi dua garis besar ya. Yang pertama pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Yang kemudian yang kedua adalah pelayanan farmasi klinis. Untuk pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP itu ada pemilihan, jadi bagaimana kita memilih obat-obatan yang akan kita masukkan dalam perencanaan. Kemudian ada perencanaan kebutuhan, bagaimana kita memasukkan tadi obat-obat yang sudah kita pilih tersebut, kemudian kita formulasikan ke dalam rumus perencanaan. Selanjutnya di sesi pengadaan itu bagaimana kita membelanjakan apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian di penerimaan itu bagaimana kita mekanisme kita untuk menerima barang-barang yang diantar oleh distributor kepada kita. Nah, selanjutnya adalah penyimpanan. Itu penyimpanan adalah bagaimana kita menyimpan obat dengan cara yang baik dan benar. Setelah itu dilanjutkan dengan pendistribusian. Kemudian ada juga tahap pemusnahan, itu di mana obat-obat yang sudah expire itu kita lakukan pemusnahan dengan cara yang benar. Ada juga mekanisme penarikan, di mana kita jika ada mandat dari pemerintah untuk menarik obat-obatan, misalnya contoh obat-obatan albotil, nah itu kan pernah ditarik gitu. Nah itu kita lakukan penarikan juga obatnya, kita kembalikan kepada distributor. Kemudian ada mekanisme pengendalian, di mana di saat kita pengendalian ini kita melakukan stock of name secara berkala setiap bulannya. Yang terakhir adalah mekanisme administrasi, yaitu kita bagaimana secara simultan melakukan pencatatan dan pelaporan. Nah, kemudian yang garis besar keduanya pelayanan farmasi klinis. Di dalamnya ada pengkajian dan pelayanan resep. Ya, kemudian ada penelusuran riwayat penggunaan obat, bagaimana kita menelusuri status pasien di rekam medik. Kemudian dilanjutkan dengan rekonsiliasi obat, itu bagaimana kita membandingkan instruksi pengobatan yang telah dituliskan oleh dokter. Nah, juga mungkin ada pelayanan PIO juga masuk ke dalam farmasi klinis, itu pelayanan informasi obat. Kemudian konseling, bagaimana kita melakukan konseling kepada keluarga pasien. Kemudian ada VCT juga. VCT itu kita berkunjung ke ruangan gitu. Bagaimana kita berkunjung ke ruangan bersama, bisa dilakukan secara mandiri atau dengan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian ada pemantauan terapi obat. Pemantauan terapi obat kita selalu melakukannya. Kita mengecek ada catatan pemberian obat dan juga instruksi pengobatan yang ada di lembar rekam medis. Nah, terakhir itu ada kita juga berperan aktif di dalam kegiatan monitoring efek samping obat-obatan. Mungkin itu Mbak Balika. Seperti itu. Jadi termasuk yang PIO tadi itu pelayanan informasi obat itu untuk ke pasien dan keluarga pasien. Kalau PIO ya sebetulnya PIO, tapi lebih beratnya ke tenaga kesehatan lainnya. Gitu. Kalau untuk ke pasien itu lebih ke konseling ya. Ke konselingnya. Ya, lebih konselingnya. Nah, tertarik di dua tadi itu yang konseling dengan PIO-nya itu tadi kan, berarti kalau yang di PIO-nya itu lebih kepada tenaga lainnya, tapi kalau konselingnya kepada pasien dan keluarganya ya. Oh gitu. Baiklah Pak Nalen, kalau untuk alurnya, bagaimana sih alur kerja instalasi farmasi mulai dari resep diterima hingga obatnya sampai ke tangan pasien? Jadi utamanya adalah kita menerima resep.
baik itu dia resep elektronik atau resep manual, itu diterima oleh petugas farmasi. Kemudian petugas farmasi melakukan pengkajian. Tadi ada pengkajian administratif, itu bagaimana kita mengkaji benar nama pasiennya, benar nomor rekam mediknya, kemudian ada berat badan pasiennya, usia pasien, ada nama dokternya, kemudian ada stempel dokternya, itu kita kaji apakah sudah ada. Kemudian ada pengkajian farmasetik, bagaimana kita melakukan perhitungan terhadap dosis obat-obatan gitu, yang akan diracik ya gitu. Kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan farmasetik. Pertimbangan farmasetik ini kita melihat apakah ada alergi atau ada interaksi obat, kemudian juga apakah ada efek samping obat gitu ya yang terkait dengan pasien tersebut. Selanjutnya untuk pasien yang umum itu kita perkenankan untuk membayar dulu ke bagian kasir gitu ya. Kemudian kalau dia pasien jaminan itu kita bisa langsung print out label obatnya atau etiketnya gitu. Setelah labelnya sudah ada, kita teruskan ke ruang dispensing. Jadi ruang dispensing itu bagaimana kami melakukan kegiatan mencampur obat sampai dengan mengemas, kemudian meletakkan stiker yang tadi, stiker labelnya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian setelah obat-obatnya selesai tadi, kita serahkan kepada petugas yang di depan. Nah, nanti petugas ketika melakukan sebelum melakukan penyerahan, mereka mengecek kembali apakah sudah tepat pasien, sudah tepat obatnya, tepat dosisnya, kemudian tepat rute pemberiannya, tepat waktu pemberiannya. Kemudian menyerahkan obat itu juga jangan lupa diberi informasi obat seperti itu. Jadi pemberian informasi obat minimal ada bagaimana kita aturan minumnya kita. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Kemudian kita juga jangan lupa minum obatnya harus teratur seperti itu. Kita ingatkan kembali. Oke, Pak Nalen, kalau misalkan kan ada banyak komplain misalnya dari pasien, kenapa nih saya sudah setengah jam atau 1 jam obatnya belum keluar. Standarisasi untuk penyelesaian obat itu sesuai dengan kategorinya itu seperti apa, Pak? Kalau untuk standarnya sendiri, obat jadi kan ada dua, ada obat jadi atau obat yang non racik tadi dengan obat racikan. Untuk obat jadi itu kita standarnya maksimal 30 menit. Jadi kalau untuk obat yang racik, obat racikan itu standarnya adalah 60 menit gitu. Nah, memang kalau untuk 60 menit itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Jadi kami kadang menjelaskan kalau memang pasien itu atau keluarganya memang ditinggal dulu, kita ya malah lebih sebetulnya tidak lebih memudahkan kita gitu ya. Tidak apa-apa ya. Iya. Jadi mohon dipahami gitu para pendengar sekalian, kalau misalkan kok lama, ternyata memang untuk standar kita itu sudah seperti itu gitu. Makanya itu mungkin itu harus sering diedukasi kembali kalau misalkan obat itu ada jenisnya, ada standar waktunya masing-masing, apalagi obat racikan ya. Betul. Kita perlu ketelitian, nanti jangan sampai obat yang diminum nanti memberikan efek yang berbeda gitu, tidak sesuai dengan efek terapi gitu. Berbeda dengan kalau kita memasak makanan mungkin sekedar enak. Kalau obat tidak, jadi obat itu memang rasanya belum tentu enak gitu, tapi menimbulkan efek yang dapat mengatasi masalah kesehatan seperti itu. Nah seperti itu sahabat Atma, informasinya jika misalnya masih ada banyak komplain yang masuk, saya rasa bukan cuma ke farmasi rumah sakit kita, di rumah sakit lain itu menjadi komplainan nomor satunya mungkin kalau untuk di farmasinya ya. Ini lama banget nih obatnya seperti itu. Nah seperti itu edukasinya mohon dipahami juga untuk sahabat Atma. Kemudian Pak Nalen, apa sih perbedaan mendasar antara instalasi farmasi di rumah sakit jiwa dengan rumah sakit umum? Ya, jadi kalau untuk di rumah sakit jiwa ini bedanya dengan rumah sakit umum itu di fokus pelayanannya gitu dan jenis obat yang dikelola. Untuk di rumah sakit jiwa sendiri kita obat-obatannya fokus di obat-obatan psikofarmaka. Apa sih psikofarmaka itu? Jadi obat-obatan yang mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku pasien. Yang di dalamnya itu ada kategori obat-obatan antipsikotik, antidepresan, ada anti-ansietas, ada anti-manik. Nah, banyak dari memang golongan-golongan tersebut itu masuk ke dalam kategori golongan obat psikotropika gitu, dan obat-obat tertentu dengan penyalahgunaan atau OOT. Jadi memang membutuhkan prosedur penanganan khusus dan juga keamanan yang lebih ketat gitu. Nah, kalau bedanya dengan rumah sakit umum, dia penyakitnya lebih luas gitu, lebih banyak. Jadi nggak cuma penyakit jiwa aja gitu. Seperti itu dia. Jadi sebetulnya lebih banyak, cuman kita lebih fokus di jiwa, pelayanan jiwa. Jadi penanganannya juga luar biasa gitu.
berbeda dengan rumah sakit umum. Iya, oke baik Pak. Terus kalau misalkan tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola dan mendistribusikan obat-obatan psikiatri di sini tuh seperti apa Pak? Tantangannya ya karena tadi yang seperti saya katakan bahwa kita obat-obatannya khusus gitu, terus masuk ke dalam ada golongan psikotropika, ada obat-obat tertentu dengan penyalahgunaan ya. Untuk dalam pengolahan sendiri di bidang bagian pengadaannya tadi itu kita membutuhkan surat pesanan khusus gitu. Jadi surat pesanan khusus ini lembarnya lebih besar biasanya gitu, dan dilengkapi dengan nama apoteker penanggung jawabnya gitu. Jadi lebih beda dengan surat pesanan yang umum, itu lebih kecil, dia tidak terlalu detail informasinya. Kemudian yang kedua, di dalam penerimaannya juga itu wajib bertanda tangan apoteker penanggung jawab, jadi tidak bisa didelegasikan gitu. Dalam penyimpanannya juga khusus psikotropika itu wajib disimpan di dalam lemari khusus, di mana lemari khusus itu memiliki dua pintu dan dua kunci yang berbeda, di mana dua kuncinya itu dipegang oleh petugas yang berbeda-beda juga gitu, petugas farmasi maksudnya. Iya. Ya. Kemudian dari segi distribusinya, selain wajib dicatat dalam kartu stok, juga wajib dilaporkan melalui sistem informasi pelaporan narkotika dan psikotropika atau SIPNA, mungkin gitu Mbak. Karena spesifikasi obatnya itu berbeda ya, bisa Ya, betul. bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sangat berpotensi sekali. Oke, baik Pak Nalen. Selanjutnya tuh selain menyerahkan obat, apakah ada layanan lain yang diberikan kepada pasien kita dan keluarganya? Ada. Jadi tadi kan kita serahkan obat kepada pasien itu tentu saja dengan ada pemberian informasi obat. Ini wajib, memang wajib sekali kita beritahukan bagaimana aturan minumnya, bagaimana obat ini diminum ya, jangan karena kan ada obat yang tidak diminum gitu. Ada yang dimasukkan ke dalam dubur seperti itu. Dulu ada pernah kejadian obat itu mestinya dimasukkan ke dalam dubur tapi diminum oleh pasien. Akhirnya pasiennya demam selama beberapa hari. Berarti salah penggunaan. Ya, betul. Itu informasinya yang salah atau memang pasiennya itu kurang tidak bisa berbahasa Indonesia pada saat itu. Jadi memang orang dari daerah terpencil gitu. Itu di daerah Malinau saya ingat waktu itu, dan itu kejadian itu. Jadi ketika datang lagi dia komplain kok saya demam gitu. Ya gitu. Kemudian saya lanjutkan untuk khusus pasien baru dan pasien yang tidak patuh itu kita masukkan ke dalam ini, kita ajak ke konseling. Jadi kita beri konseling gitu. Jadi tidak bisa kita di dalam di ruang tunggu pasien kita berikan informasi. Kita masukkan ke dalam ruang konseling dulu. Gitu. Jadi tempat khusus ya, tempat khusus, diberikan informasinya. Betul. Ada lagi Pak? Itu Nah, kalau misalkan ini kan kita nih sering kali nih kita ada stigma ya, apalagi tentang obat kejiwaan. Bagaimana tim farmasi membantu menghilangkan kekhawatiran itu kalau misalkan udah minum sekali selamanya minum obat ini gitu. Stigma itu. Jadi ya itulah mungkin stigma ya, susahnya kita di ini ya, tantangan kita di rumah sakit jiwa itu ada stigmanya itu ya pandangan negatif ya terhadap pasien, yang dimana pasiennya itu jadi akan menimbulkan isolasi sosial bagi pasiennya sendiri gitu. Dan isolasi sosial yang terjadi ini sebetulnya berisiko untuk menurunkan kepatuhan minum obat pasien, yang parahnya itu bisa memperparah kondisi pasien itu sendiri gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kita untuk upaya kita di tim farmasi itu ya, kita melakukan di sesi penyuluhan, kita sampaikan di sesi prokes itu. Jadi pentingnya kepatuhan minum obat gitu. Ya itu kepatuhan minum obat, kemudian juga kita sadarkan bahwa ya penyakit ini juga harus jangan selalu dalam stigma negatif gitu. Jadi harus agar pasien itu jadi nantinya tuh bisa diterima oleh keluarganya dan juga masyarakat gitu, dan lingkungannya ya, seperti itu. Nah kemudian Pak, untuk kepatuhan minum obat itu sendiri di farmasi kita ini kan ada salah satu rekan kita juga yang membuat inovasi terkait kepatuhan minum obat itu. Bagaimana Pak dari kepala instalasinya membicarakan tentang inovasi dari farmasi? Ya. Jadi inovasi itu temu kerabat ya, inovasinya. Jadi teratur mengkonsumsi obat dengan kartu pengingat minum obat. Gitu. Jadi sebetulnya itu inovasi yang dikaitkan dengan konseling ya. Tadi kalau saya bicara masalah penyuluhan, kemudian tahap selanjutnya sebetulnya ada konseling. Jadi kita konseling ini kita lebih mendalam, kita gali apa keluhannya, kemudian di situ juga kita sampaikan agar pasien itu misalkan susah minum obat ini gitu, atau dia ternyata
ini sering ketinggalan obat ini pada saat siang, mungkin dia sering tidur siang gitu. Nah, itu bagaimana kita memberikan solusi di situ. Nah, kemudian setelah kita berikan solusi, kita berikan kartu yang tadi itu temu kerabat tadi itu, dan ada kartu pengingat minum obatnya tadi. Kita minta dibawa pulang, terus kita edukasi dulu bagaimana cara mengisinya. Jadi di situ sebenarnya simpel sekali, kartunya sangat menarik sekali. Ada nama pasiennya, kemudian ada informasi pasiennya, dan cara mengisinya tinggal dicentang sebetulnya. Ya kan, dicentang. Jadi kalau misalkan minum malam hari, dicentang malam hari. Jadi kemudian ditandai di awal pasien minum obat, itu yang paling penting gitu. Seperti itu mungkin. Selanjutnya nih Pak Nalen nih, apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pasien atau keluarganya kepada petugas farmasi? Ya, itu biasanya ini tentang aturan minum obat sih, itu yang paling sangat-sangat sering ditanyakan. Kemudian harga obat. Nah, harga obat ini yang paling sering bertanya itu pasien umum biasanya, harga obat, karena kan ya obat-obat jiwa ini bukan obat-obatan yang murah gitu ya. Banyak obat-obat jiwa itu mahal gitu ya, seperti itu. Kemudian tentang indikasi obatnya, ini saya dikasih obat apa sih gitu, ya efek obatnya ya gitu. Dan misalkan pasien ada, saya minum obat ini mengantuk, nah itu sering bertanya tentang efek samping obatnya, seperti itu. Jadi ada efek sedatifnya dari obat-obatnya. Yang sering ditanyakan. Itu dia kan, efek-efek itu harus diinformasikan juga ya. Betul sekali. Seperti itu. Oke, baik Pak Nalen, selanjutnya bagaimana sih Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam ini memastikan keamanan dan kualitas obat yang disampaikan atau diberikan kepada pasien kita? Keamanan ya. Jadi gini, untuk dari segi keamanannya itu kita di pintu gudang farmasi kita itu sudah dilengkapi dengan aksesi di jari. Jadi sehingga hanya pegawai instalasi tertentu aja yang bisa masuk ke dalamnya. Ya. Kemudian sudah ada CCTV di setiap penyimpanan obat, baik itu di gudang farmasi, ruang distribusi rawat jalan, ruang distribusi rawat inap. Yang terus kemudian yang tadi kita bahas itu obat-obat golongan psikotropika itu juga dan narkotika itu disimpan di dalam lemari khusus yang memiliki 2 pintu dan 2 kunci, di mana masing-masing dipegang oleh petugas farmasi yang berbeda. Kemudian setiap obat yang disimpan itu di gudang farmasi, di ruang distribusi juga itu sudah dilengkapi dengan kartu stok gitu. Jadi di situ kartu stok itu kita untuk mencatat mutasi obat yang masuk dan keluar gitu. Jadi selalu tercatat di situ. Jadi kalau misalnya ada kehilangan kita bisa lacak juga. Kemudian kita juga rutin melakukan kegiatan soft name setiap bulannya. Ada ini dalam sesi pengendalian obat ya tadi ya. Nah kemudian kalau dari segi kualitas itu kita selalu memperhatikan suhu penyimpanan itu berdasarkan suhu penyimpanan ideal dari obat tersebut. Misalkan di dalam kardus obat itu ada tulisan disimpan dalam suhu dingin, itu artinya kita simpan di dalam kulkas obat yang sudah disetting antara suhu 2 sampai 8 derajat Celcius gitu. Kemudian kita juga selain kita menyimpan juga kita melakukan pemantauan suhu berkala gitu. Kita catat di formulir pemantauan suhu. Ya. Nah, kemudian selain itu juga kita melakukan pemantauan expired date obat gitu ya. Mulai dari obat diterima, disimpan, didistribusikan gitu, sampai dengan kita serahkan ke pasien gitu, seperti itu. Iya, pastinya semua tahapannya itu ya, nggak boleh terlewat ya, karena betul, penting betul. semua gitu ya Pak betul, ya. Betul. Oke, baik Pak Nalen, bisa kita diceritakan nggak sih bagaimana proses pengelolaan obat-obatan yang memiliki resiko khusus seperti obat-obatan golongan narkotika dan psikotropika tadi? Iya, oke. Jadi tadi sempat kita singgung juga obat-obatan psikotropika dan narkotika sendiri itu pengadaannya itu kita tetap ke PBF ya, cuman yang membedakan itu kita menggunakan surat pesanan khusus gitu. Jadi yang tadi pesanan khusus itu beda dengan surat pesanan umum yang bentuknya dia lebih kecil, lebih tidak terlalu mendetail ya gitu. Tapi kalau surat pesanan khusus itu lengkap, ada nama apoteker penanggung jawabnya, kemudian ada alamatnya gitu. Di samping informasi obat-obatan yang kita pesan gitu. Kemudian di dalam penerimaannya juga wajib bertanda tangan apoteker penanggung jawab langsung, tidak boleh didelegasikan kepada apoteker ya. Kemudian dalam penyimpanannya juga itu kita simpan di dalam lemari khusus yang memiliki 2 pintu dan 2 kunci yang berbeda, di mana 2 kunci berbeda tadi itu dikuasakan kepada petugas yang berbeda gitu. Nah, lemari khusus ini, kalau lemari khusus seperti apa itu sebetulnya tidak gampang dipindahkan, dia harus diteralis lagi gitu lemari khusus itu. Jadi bahannya itu dia nempel di dinding, terus tidak mudah diakses. Jadi kalau misalnya orang buka pintu langsung kelihatan, itu nggak boleh, ya tidak boleh digerakkan gitu. Jadi itu kriterianya di dalam undang-undangnya ya tentang lemari khusus tersebut.
Kemudian selain itu pada saat distribusinya itu wajib dicatat dalam kartu stok juga. Selain dicatat wajib dilaporkan melalui sistem informasi pelaporan narkotika dan psikotropika atau kita sebut SIPNA. Nah ini pelaporannya ke BNN kah atau ke dinas kesehatan? Dinas kesehatan berarti ya. Ke BNN, okay. ya. Jadi ke dinas kesehatan sebagai Jadi penanggung jawabnya rumah betul, sakit gitu ya. Supervisornya dari dinas kesehatan. Nah kemudian Pak Nalen, adakah teknologi atau sistem khusus yang digunakan untuk memantau stok ini? Ya. Untuk memastikan semuanya aman, terkendali. Ya, jadi kebetulan rumah sakit kita ini alhamdulillah sudah disupport dengan tim SIMRS rumah sakit, yang mana mereka sudah membuat modul khusus farmasi. Nah di dalam modul khusus farmasi sendiri sudah ada itu informasi tentang stok obat, kemudian sisa stoknya ada berapa, ketersediaannya berapa gitu. Jadi disitulah sebetulnya membantu kita sebagai feedback untuk kita untuk dapat ketika ada kekosongan obat kita dapat belanja kembali, dapat beli obat kembali. Terus ada juga informasi expirednya, kita jadi terbantukan sekali itu dengan adanya modul farmasi tersebut gitu. Ya, gitu, apalagi kita punya sistem informasi rumah sakit gitu, ya. Itu bekerja sama juga nggak instalasi farmasi untuk sistem di SIMRS ya, kita? Iya ada kerjasama juga sih. Baik, kemudian Pak, kita balik lagi nih ke tadi kan kita cuma sekilas saja ya membahas tentang inovasi dari farmasi. Bisa nggak Pak diulang kembali menceritakan tentang inovasi dari instalasi farmasi yang kalau nggak salah punya saudari Ika dan apakah pengembangan selanjutnya dari inovasi tersebut? Ya, mungkin kita jelaskan ulang ya. Jadi inovasinya namanya Temu Kerabat, teratur mengkonsumsi obat dengan kartu pengingat minum obat. Jadi sebetulnya tujuannya itu untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pasien gitu. Jadi Mbak Ika itu melakukan melihat data di tahun 2022 itu, kepatuhan minum obatnya itu buruk sekali gitu. Nah, setelah beliau ini melakukan inovasi, selama tahun berjalan yang beliau pantau itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan gitu. Jadi seperti itu jadi untuk pasien ini yang melakukan inovasi ini untuk pasien rawat jalan, ya gitu ya. Dimana di situ melibatkan peran aktif keluarga dan para pendamping minum obat atau PMO sebagai untuk mengingatkan selalu minum obatnya. Gitu. Jadi bagian terpentingnya itu adalah pendamping peminum obatnya itu keluarga. Jadi kalau nggak ada keluarga atau PMO itu itu tidak akan berjalan juga gitu. Makanya harus ada itu. Tapi kan ada ya Pak, maksudnya dari pasien kita yang memang datangnya sendiri itu pemahaman untuk pemberian informasi obatnya seperti apa Pak? Biasanya kalau yang datang sendiri itu ya cukup informatif. Pastinya gini, kita edukasi itu lebih paham gitu. Nah biasanya sih yang datang kalau misalnya dengan keluarganya itu ya kita lebih menginformasikan kepada keluarganya gitu. Kadang-kadang kan pasien kalau yang dia datang sendiri itu rata-rata mereka paham gitu ketika kita edukasi gitu. Tapi sejauh ini inovasi Temu Kerabat ini menurut Bapak berjalannya seperti apa nih Pak? Alhamdulillah itu dengan adanya Temu Kerabat itu tadi seperti saya katakan itu ada peningkatan kepatuhan minum obat, kemudian klaim obat juga meningkat gitu, klaim obat klaim obat BPJS itu meningkat gitu, seperti itu. Jadi memang efeknya sangat bagus sekali gitu. Ya, mudah-mudahan nanti dari teman-teman yang lain dari farmasi bisa mengembangkan inovasi-inovasi lainnya gitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih sudah waktunya. Tapi sebelum kita menutup nih, boleh dong Pak ada pesan atau kesannya tentang kefarmasian khususnya yang di Atma Husada Mahakam di rumah sakit tercinta kita. Silakan Pak. Ya, jadi mungkin pesan-pesannya untuk para pendengar aja ya. Kita lebih saya akan memberikan closing statement. Jadi bagi para pendengar dimanapun Anda berada, jika ada keluarga atau orang-orang terdekat yang mengalami gejala atau tanda-tanda gangguan kejiwaan, jangan takut, jangan malu, jangan ragu untuk diajak berkunjung ke kami di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, Jalan Kakap nomor 23 Samarinda.
kami memiliki tenaga profesional yang handal, Betul kami sekali. memiliki sarana dan prasarana yang terbaik, dan yang pasti kami memiliki obat-obatan yang lengkap dan berkualitas. Itu aja, Mbak. Nah, baiklah sahabat Atma, begitulah pesan dari Pak Nalen, kepala instalasi farmasi kita. Betul sekali yang disebutkan tadi Pak Nalen bahwa kita ini standarnya rumah sakitnya sudah baik, bagus, dan jangan malu, jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada jika memang sahabat Atma semua merasakan ada yang kurang baik dengan dirinya, khususnya mentalnya, gitu ya Pak ya. Baiklah sahabat Atma, jika sahabat Atma ada pertanyaan lebih lanjut, tentunya bisa menghubungi hotline service kami di nomor 0811 587 8787. Nanti admin akan menaruh di bawah ini. Baiklah, sekali lagi terima kasih Pak Nalen. Kita akan mengudara di Spotify dan juga di YouTube-nya Rumah Sakit. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, salam sehat jiwa.